Menikah saat SMA, part 52. Bunga menyuruh Boy untuk tetap duduk di kursi yang ada di meja makan. Bunga mempersiapkan air hangat untuk mengobati luka lebam di wajah Boy. Bunga berpikir, apakah ia sudah berhasil menaklukkan hati Boy yang katanya tadi mudah untuk diambil. Bagaimana para reader? Menurut kalian Bunga sudah berhasil atau belum? Setelah air panas mendidih, Bunga meletakkan air tersebut ke dalam baskom kecil dan menambahkan air biasa agar tidak terlalu panas. Bunga mencelupkan tangannya ke dalam air hangat yang telah ia campurkan air biasa. Setelah merasa air hangat itu bisa digunakan untuk Boy, Bunga mengambil kain untuk membantu ia mengobati luka Boy. Semuanya telah Bunga siapkan. Sekarang saatnya Bunga duduk di sebelah Boy. Bunga menempelkan kursi meja makan ke arah samping Boy. Bunga meletakkan semua bahan yang ia siapkan ke atas meja makan. Bunga mulai mengobati Boy. Bunga masukkan kain ke dalam air hangat lalu memeras kain tersebut. Setelah itu, Bunga meletakkan kain itu ke wajah Boy yang lebam. Bunga menekan-nekan luka lebam itu, tapi Boy tidak meringis kesakitan sedikit pun. Besok kalau lagi emosi, bagus kamu jauhin deh kerumunan. Takutnya malah kayak gini lagi. Lagian yang rugi kamu, yang jadi korban orang lain. Bunga memulai sifat emak-emaknya yang sedang memarahi anaknya. Untung cowok yang kamu hajar itu nggak laporin kamu ke polisi. Untung dia mau damai sama kamu. Atau nggak habis kamu dalam penjara. Kalau kamu di penjara, ntar nggak ada lagi yang ngejagain aku. Bunga berhenti melakukan aksinya. Bunga berhenti karena ucapan terakhir yang baru saja ia lontarkan. Ntar nggak ada lagi yang ngejagain aku. Kalimat yang terdiri dari 7 kata itu berhasil membuat Bunga menggerutui dirinya sendiri. Boy dari tadi menatap wajah Bunga cantik. Dia mendengarkan semua ocehan yang dikeluarkan Bunga. Tapi Boy tidak berniat untuk menjawabnya. Boy tersenyum tipis saat Bunga menganggapnya selama ini sebagai pelindungnya. Entahlah, Boy jadi bingung untuk menjawabnya. Kenapa berhenti? Tanya Boy polos. Padahal Boy tahu betul kenapa Bunga berhenti mengobati lukanya. Gak ada, ujar Bunga terbata lalu mengobati kembali luka Boy tanpa mengomel. Seketika keadaan jadi hening. Boy masih fokus menatap wajah cantik Bunga, sedangkan Bunga fokus pada luka lebam yang menghiasi wajah Boy. Lo gak mau tahu gitu semalam gue kemana? Tanya Boy memecahkan keheningan. Sebenarnya Bunga ingin sekali menanyakan itu, tapi ia selalu lupa untuk menanyakannya. Bunga menelan salivannya. Iya kemana? Baik-baiklah nanyanya. Bunga menelan nafasnya. Semalam kamu kemana, Boy? Gak kemana-mana. Bunga mengernyit. Terus? Iya, gue di rumah aja semalam. Bunga makin bingung atas jawaban Boy. Semalam aku di rumah sendirian, Boy. Sanggah Bunga. Siapa bilang? Semalam gue temanin lo kok di rumah. Lo aja yang gak tahu kalau gue ada di sini. Bunga kembali mengernyit. Apa kamu siluman ya? Atau aku nikah dengan hantu? Cuma aku yang bisa lihat kamu. Atau kamu sosok jin yang berubah wujud jadi Boy. Tuduh Bunga macam-macam. Iya, gue hantu. Hihihi. Bunga membulatkan bola matanya. Apa benar Boy hantu? Bunga kebingungan. Ia mengancang-ancang untuk melihat kaki Boy. Apakah Boy napak ke lantai atau tidak? Usut punya usut, bel apartemen berbunyi. Sontak Bunga terkejut. Untung gue nggak punya penyakit jantung. Lirih Bunga seraya memegang dadanya dengan napas yang terengah-engah. Boy sedari tadi dia menahan ketawa melihat ekspresi Bunga. Iya kali Boy hantu. Kalaupun hantu, ya tidak mungkin Boy nikah dengan manusia. Kurang kerjaan banget sih Boy kalau beneran dia hantu. Bunga mengurungkan niatnya untuk melihat kaki Boy yang napak atau tidak. Bunga beranjak dari duduknya. Ia meninggalkan Boy dengan rasa takut yang mulai berkurang. Bunga berjalan menuju pintu dengan harapan orang yang membuka pintu itu beneran Boy. Karena Bunga masih berpikir jika yang di depannya tadi adalah hantu. Nyatanya tidak sama sekali. Yang tadi beneran Boy. Bunga membuka pintu apartemen tanpa mengintip siapa yang datang. Hai, ujar salah satu dari orang yang bertemu di apartemen Boy. Bunga memutar bolanya malas.
Pasalnya orang yang mengucapkan hai tadi menyuruh 3 orang yang hadir bersamanya untuk masuk begitu saja ke apartemen. Padahal belum juga disuruh masuk sama Bunga. Sepertinya rumahnya sendiri aja, ya bun. Bunga menutup pintu apartemen. Ia menyusul Ico, Adam, Bisma, dan Tamrin yang sudah masuk ke dalam. Mereka malah menyelonong sampai ruang televisi. Bunga mendengus pasrah. Dengan rasa takut, Bunga duduk di sebelah Boy. Hanya kursi itu yang masih kosong. Kenapa lo kayak takut gitu sama Boy? Tanya Bisma yang melihat tingkah Bunga aneh. Iya, aneh bener lo, Nah. Biasanya lo nggak kayak gitu, tambah Ico. Bunga menggelengkan kepalanya sebagai respon. Bunga membulatkan matanya karena Boy tidak napak. Kenapa lo? Tanya Adam. Bunga kembali menggeleng. Boy tersenyum tipis. Sayang kenapa? Tanya Boy seraya merangkul Bunga. Bunga menahan napasnya. Ia kesulitan bernapas saat ini. Bunga menoleh ke arah Boy seraya menggeleng cepat kepalanya. Ya udah deh, kami pulang aja ya. Kami cuma mau antarkan tas sama mau bilang kalau seminggu lagi ada semaspan Cup tutur Adam. Kami pulang ya, tambah Bisma. Iya, gue mau ngapelnikin nih, tambah Ico. Jangan, ujar Bunga cepat. Mereka yang baru berdiri kaget dibuatnya. Kenapa? Tanya Bisma, Ico, dan Adam serentak. Bunga menggigit bibir bawahnya. Ia menjauhkan tangan Boy yang sedang merangkulnya. Duduk dulu napa, kan gue belum hidangin minuman buat kalian, elak Bunga. Kami ada urusan semua habis ini, jadi kami pamit ya, ada mewakili semuanya. Bunga menunjukkan deretan giginya. Ya udah deh, lain kali mampir kesini lagi ya, dari Bunga. Lalu Bunga mengantarkan mereka ke depan pintu apartemen. Selesai mengantar Adam, Ico, Bisma, dan Tamrin, Bunga kembali ke ruang dekat televisi. Di tempatnya, Bunga melihat Boy masih stay di tempatnya. Bunga menelan salivanya pelan. Ia berjalan menuju kamar dengan langkah kecil dan hati-hati, biar tidak kedengaran dengan Boy. Mau kemana? Tanya Boy. Bunga menggigit bibir bawahnya. Padahal satu langkah lagi, ia berhasil masuk ke dalam kamar, tapi semuanya sia-sia. Boy berhasil membuat Bunga menghentikan aksinya. Bunga mendengus pelan lalu memutar badannya menghadap belakang. Bunga membulatkan bola matanya besar. Boy telah berada di depannya saat ini. Lo takut sama gua? Bunga menormalkan kembali matanya. Enggak kok, siapa yang takut? Boy menyamakan tinggi badannya dengan tinggi badan Bunga. Gue masih manusia kok, gue bukan hantu seperti yang lo bilang tadi, bisik Boy. Kemudian Boy masuk ke dalam kamar, sedangkan Bunga mencoba untuk percaya akan ucapan yang baru Boy utarakan. Boy telah berada di atas kasur, tapi dia melihat Bunga masih di luar pintu kamar juga berdiri. Ayo tidur, ucap Boy menarik lengan Bunga.